Ria untuk memberikan pemaparannya. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, selamat malam semuanya. Ya. 女士们、先生们，晚上好. Ya. Selamat malam, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di diskusi malam ini. Langsung saya share ya. Nah, ini. Jadi, topik kita malam ini adalah perjuangan kebinekaan pada dinasti Yuan ya. Kenapa saya bilangnya ini perjuangan? Karena di tengah masyarakat yang majemuk pasti ada perjuangan ya. Nah ini global empire to global economy ini adalah temanya atau Yuan Tai Leisure. Ya. Oke, next. Nah kenapa kita harus belajar sejarah? Karena terkadang sejarah itu ngulang-ngulang gitu ya. Buat orang-orang yang nggak pernah sadar. Jadi jangan sampai sejarah atau kesalahan orang yang dulu pernah dibuat di sejarah itu kita ulang lagi ya, kayak gitu. Jadi jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, lalu ini overview-nya. Jadi pertama, habis ini akan saya jelaskan overview sejarahnya ya. Hari ini dinasti Yuan dulu, tanggal 6 Desember. Nanti pada Jumat 10 Desember kita akan bahas dinasti Ming sama kesimpulannya. Jadi ntar datang lagi ya teman-teman. Nanti waktu 10 Desember saya akan dibantu oleh teman saya, Yeremia ya. Nah, berikutnya ini historical overview. Nah, mengapa saya pilih dinasti Yuan dan Ming? Ya? Nah, karena di dua dinasti ini ada kemajemukan, ada kebinekaan yang bisa kita pelajari dan kita soroti. Jadi pada dinasti Yuan itu kita bisa bilang itu adalah global empire. Jadi zaman di mana China itu sangat luas ya, sampai ke Rusia, sampai ke Italia Utara kayak gitu. Nah, kalau di dinasti Ming memang udah ganti rajanya terus pecah, akhirnya China ya sebesar China yang sekarang. Tetapi waktu dinasti Ming ini terjadi awal mula ekspor impor kayak gitu, awal mula ekspor impor dalam jumlah yang besar. Nah berikutnya ini juga ada lukisan ya. Jadi lukisan yang saya paparkan di sini tuh lukisan pada zaman dinasti Yuan. Nah ini kan ini dari Chow Meng Fu ya, ada gambarnya kambing sama domba itu kayak akulturasi kayak gitu. Nanti kita bahas tentang seni ya di slide berikutnya. Nah, historical overview. Jadi pada tahun 1142 setelah Masehi itu Song Dynasty ya. Nah, ini China itu masih ini Song Dynasty. Lalu di daerah utara China itu dikuasai oleh bangsa Jurchen Jin ya, Jin Dynasty. Terus Mongols ya, Mongols yang kita kenal sekarang besar itu dulunya dia hanyalah suku kecil di antara banyak suku-suku kecil lainnya. Jadi ada Kigirs, terus Merkids, ada Tatars, ada Taichut, ada Jalair, Keraits, Naiman dan lain-lain ya. Terus nanti ini pada akhirnya Mongol yang kecil-kecil ini nanti disatukan sama Genghis Khan ya. Nah. Ini 1142 setelah Masehi ya. Nah, terus berikutnya ini Mongols ya. Setelah disatukan kayak gini ya, kecil. Nah, terus dia mulai merambat ke sini, ekspansi ya, ekspansi kerajaan ya memang lewat perang gitu. Makanya kadang ada yang bilang Mongolia itu orangnya barbar karena dia berani maju kayak gitu. Nah, ini dia semakin melewaskan wilayah. Nah, terus habis itu ini juga penguasaan jalur sutra ya sampai Sentral Asia. Sentral Asia itu ya ya yang ada Kazakhstan gitu, Tajikistan yang ada Tantannya itu ya. Nah, berikutnya ini penguasaan Cina bagian utara saat itu Jin. Jadi dia habis menguasai ke kiri, dia melebarkan ke yang China, ke yang bawah sini baruan. Jadi dia menguasai Sentral Asia dulu, baru China Utara yang Jin tadi dikuasai oleh bangsa Mongol.
Nah, terus sampai sebagian Rusia ini dikuasai, sampai deketnya Italia ini ya udah sebagian dikuasai. Nah, akhirnya dia menguasai Cina Selatan yang tadinya Song dan mendirikan dinasti baru namanya Yuan Dynasty. Jadi ini petanya Mongolia zaman itu ya. Nah, tapi ini tetap Yuan Dynasty, tetap pakai nama China untuk menghormati ya. Jadi ini kayak provinsinya, tapi provinsinya besarnya satu negara kayak gitu. Ini daerah-daerah yang dikuasai ya. Next, ini kalau dipakai pakai Google Map, jadi kayak gini ya. Bisa dilihat ya itu sekarang apa aja. Nanti kita juga share untuk PPT-nya ini ya. Nah, itu historical overview. Nah, mengapa penguasaan Mongol berbeda dengan Dark Age ketika Roman Emperor? Ya, jadi meskipun orang Mongolia terkenal barbar, tapi setelah menguasai satu daerah, Mongolia tetap membiarkan edukasi itu berkembang. Sehingga pemulihan setiap daerah, kekuasaan itu berlangsung dengan cepat. Jadi ini juga khasnya penguasa-penguasa China yang lain, yang hanya Mongol. Jadi kayak China kan dari dulu pindah-pindah ya, dari dinasti Shang, Zhou, terus Qin, terus Han, jadi perang-perang terus. Tapi meskipun mereka berperang, berganti-ganti rajanya, mereka tetap menomorsatukan edukasi. Nah, maka dari itu pemulihan setiap daerah itu cepat berlangsung ya setelah perang, setelah ekspansi. Nah, ini habis ini akan dibahas lebih detail ya. Nah, terus pemberontakan dinasti Ming, dinasti pertama dari selatan China. Nah, jadi Yuan itu tadi kan udah besar ya wilayahnya. Berikutnya ada yang nggak terima juga. Ya, jadi ada pemberontakan terjadi. Itu dari Ming. Dan itu tahunnya 1360. Nah, Ming ini menjadi spesial karena dia itu dinasti pertama yang munculnya dari selatan China. Jadi pemberontakan yang munculnya pertama dari selatan. Dari dulu waktu ganti-ganti raja, perang-perang itu selalu yang mempelopori pemberontakan adalah orang-orang di utara. Tapi ini baru pertama kali ada orang selatan mempelopori pemberontakan ya kayak gitu. Nah, terus habis itu ini pemberontakan dinasti Ming ya, semakin besar sampai akhirnya Ming ini menguasai dan bagian-bagian yang lain, bagian Mongol yang lain itu pecah-pecah-pecah, jadi China cuma segitu ya, cuma seperti China yang sekarang ini kurang lebih. Nah, ini ntar dijelasin pada seminar tanggal 10 Desember 2021 ya, hari Jumat. Nah, ini 1433 kayak gini. Nah, terus teman-teman di sini pernah tahu Great Wall kan pastinya. Pernah nggak sih berpikir kira-kira Great Wall itu buat apa ya sebenarnya ya? Buat melindungi dari apa gitu. Nah, di sini kita akan bahas dari sudut pandang budaya ya, sama sejarahnya. Yang pertama, bentar. Nah, melindungi dari apa ya Great Wall itu? Yang pertama, Great Wall itu dulu seolah-olah pembatas politik antar kerajaan. Jadi pembatas ketika orang di selatan mengalami serangan dari utara. Jadi dari dulu itu utara sama selatan sering cekcok ya, sering rebutan kekuasaan kayak gitu. Akhirnya bangunlah Great Wall itu. Nah, ini petanya China waktu zaman Song Dynasty ya. Jadi waktu itu yang merah ini China Utara, yang bawah ini China Selatan atau Song Dynasty. Ya, terus yang lain ini pecah-pecah ya. Ini Dali, Yunan itu, ini Tibet ya. Ini masih Mongol. Nah, berikutnya Great Wall, pembatas antar perbedaan, orang yang berbeda kebudayaan dan keyakinan. Jadi di seolah-olah Great Wall itu kayak yang di dalam Great Wall itu cara hidupnya beda sama yang di luar Great Wall. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah nonton Game of Thrones ya. Kalau yang di luar The Wall itu kan hidupnya beda banget sama yang di dalam wall, kayak gitu kurang lebih ya. Nah, terus juga seolah-olah membataskan ekonomi dari dua peradaban yang berbeda ya. Jadi ekonominya udah beda kayak gitu. Jadi dulu masih ada gap-gapan gitu. Nah, ini ya.
Great Wall itu sebenarnya udah lama banget dibangun dan pindah-pindah dari satu dinasti ke dinasti lainnya. Misalnya Warring States period itu 445 sampai 222 sebelum Masehi ya. Itu yang kuning kayak gitu Great Wall-nya di sini. Terus Qin direnovasi lagi. Jadi kayak kalau misalnya kebudayaan kamu sama kayak aku, Great Wall-nya bisa pindah-pindah geser-geser gitu nanti direnovasi ya. Nah, ini jadi Great Wall ini selalu berpindah-pindah sesuai dengan kondisi sosial juga ya. Ini sampai Ming ya kan. Nah, ini peradaban gurun versus pedesaan. Jadi gurun di utara itu yang di luar Great Wall, yang di selatan itu yang di dalamnya Great Wall ya kayak gitu. Nih bedanya apa aja? Kalau yang di utara itu padang gurun, padang rumput, hutan. Ya, untuk alamnya. Kalau yang di selatan itu sawah, agriculture, tanahnya basah dan ada yang tanah kering kayak di Indonesia kurang lebih. Nah, ini waktu saya pergi ke Mongolia, memang sepanjang perjalanan itu gini rumahnya jaraknya jauh-jauh ya. Nah, ini kalau di selatan ya, di dalamnya Great Wall-nya. Berikutnya ada ini nomaden, hidupnya di yurt kalau di utara. Kalau di selatan itu petani dan peternak tinggal di rumah. Jadi yurt itu kayak gini ya. Mereka kan nomaden, jadi mendirikan tenda terus pindah kayak gitu. Kalau yang ini kayak di Indonesia ya udah kayak di rumah-rumah gitu. Kalau yang di gurun itu nomaden banget. Terus hidupnya berkelompok, tribes. Kalau di selatan itu terorganisir tingkat desa, jadi kayak ada RT RW-nya juga kayak gitu. Nah, terus ada persekutuan klan kalau di utara. Kalau di selatan, di dalamnya Great Wall itu udah ada administrasi, ada hierarkinya, ada pejabat daerah, jadi lebih terstruktur. Kalau gurun di utara ini cuma kayak aku klannya A, berarti aku berkumpul dengan A gitu. Kalau klan sebelah itu bukan urusanku, kayak udah gitu ya, padahal jaraknya nggak jauh. Terus yang berikutnya nggak ada pemerintahan. Kalau yang di selatan ada pemerintahan terpusat sudah. Kalau ini nggak ada pemerintahan, nanti akan aku jelasin lebih lanjut. Nah, terus pemimpinnya itu disebutkan. Makanya banyak orang-orang Mongol belakangnya kan apa itu. Biasanya mereka pemimpin dari klan-klan atau suku-suku itu. Kalau yang di selatan ya udah kerajaan ya. Nah, berikutnya ini. Keempat, Great Wall itu juga pembatas antara bahasa yang berbeda. Makanya kalau sekarang kita belajar bahasa Mandarin, itu disebutnya Hanyu, ya bukan Chongguoyu, ya kan? Itu karena kita refer ke dinasti Han. Bahasa yang kita pakai bahasanya sama kayak dinasti Han. Karena sebenarnya China itu udah melalui banyak dinasti dan bahasa yang masuk itu beda-beda kayak gitu. Yang pertama ini Tang, pakainya bahasa Mandarin ya. Nah, terus ini Song-nya Mandarin, yang utara bahasanya udah beda, ya pakai bahasa Khitan, yang bawah pakai bahasa Thai ya. Nah, terus ini Jurchen, bahasa Manchuria, ya terus ini Mandarin, Song. Berikutnya waktu ini dikuasai, kayak gini ya, waktu Qinnya agak ke bawah. Nah, terus pas Mongol itu bahasa Mandarin masih dipertahankan. Nah, tapi yang di sini udah pakai Mongolia. Nah, kayak gitu. Nanti kita bahas kenapa Mongol. Nah, sekarang kita harus bahas dulu untuk latar belakang adalah Temujin ya. Karena dengan memahami latar belakang budayanya dia, kita tahu oh kenapa dia melakukan ini dan itu ya kan. Nah, pertama dia lahirnya tahun 1162. Nah, anak dari Yesuge dan Hoelun. Itu nama papanya Yesuge, mamanya Hoelun ini ya. Terus habis itu dia memulai karir dari nol loh ya. Jadi dia bukan lahir dari keluarga yang kaya terus menguasai Mongol gitu enggak. Dia mulai dari nol. Nah, lalu dia hidup di lingkungan yang keras dan barbar. Seperti tadi kan sudah saya jelaskan, lingkungannya itu nggak ada pemerintahan, cuma ada klan. Kalau aku nggak suka sama klan itu, misalnya aku berbuat jahat sama klan sebelah, nggak ada polisinya juga, kayak gitu.
Nah, ada budaya menculik mempelai juga zamannya itu. Jadi papanya Temujin ini atau Genghis Khan mencuri Hoilun dari suku Merkits. Ini bisa dilihat di petanya ya. Ini ada Merkits, terus habis itu waktu itu ini dari suku Mongol ya. Mongol sama Merkits. Nah, kayak gitu. Jadi culik-culikan ya. Nah, menculik itu kayak gini. Kalau misalnya ada yang pernah lihat film Mongol nggak sih yang uh, mungkin Marco Polo atau apa. Jadi ada adegan biasanya kalau ada adegan romantisnya cowoknya itu ngejar ceweknya pakai kuda kayak gitu. Nah itu menculik. Jadi misalnya Hoilun ini udah dinikahkan sama suku mana, tapi tiba-tiba di jalan diambil kayak gitu loh, masih barbar ya, masih kesukuan. Nah, tapi ayahnya Temujin ini adalah teman ketua suku Tokdul ya, Kereit. Nah, terus ayahnya ini tapi nggak tahu kenapa dibunuh sama orang Tartar. Jadi dia orang Mongol punya teman orang Kereit yang punya jabatan ya. Tapi terus ayahnya ini dibunuh sama orang Tatar. Jadi yatim ya Temujin ini. Nah, lalu masih terjadi perjodohan. Jadi waktu itu Temujin dijodohkan dengan anak gadis klan Onggirat. Onggirat itu di peta di sini. Nah, dijodohkan itu dengan alasan karena papanya ini punya temen yang punya pangkat ya. Jadi, oh ayo kita jodohkan aja. Jadi masih jodoh-jodohan. Tapi kalau papanya udah meninggal, maka Temujinnya pun kayak pas mau dijodohkan, dia takut. Karena nggak ada pemerintahan, kalau cuma modal janji, nanti kalau diingkarin gimana? Jadi akhirnya Temujin ini nggak jadi pergi ke Onggirat ini ya. Nah, terus daripada nanti dia udah ke suku Onggirat, dibilang, ya anakku yang cewek aku kasih ke kamu dengan syarat kamu harus kerja di aku, kayak gitu. Terus cuma kerja aja, nggak dikasih anaknya, kan nggak ada hukumnya juga kan di sana. Jadi Temujinnya akhirnya nggak mau. Nah, apa yang dilakukan Temujin dengan situasi kayak gini? Nah, ini apalagi waktu itu di sukunya sendiri, di Mongol, ibu dan keluarganya itu dikucilkan karena dia janda ya, kayak nggak punya power banget gitu ya. Nah, akhirnya dia harus menunjukkan dong aku punya power. Akhirnya dia membunuh saudaranya yang bertindak semena-mena. Nah, pada zaman itu kan bunuh-bunuhan itu kayak ya untuk menunjukkan power ya, karena kan latar belakangnya juga nggak ada hukum dan lain-lain ya. Karena ada kakaknya Temujin ini konon kayak semena-mena ya, ingin menang sendiri gitu, dibunuh sama Temujin. Nah, lalu dia habis membunuh kan dapat power kayak disegani jadian. Akhirnya dia punya temen namanya Jamuka. Ini juga orang terpandang ya, punya temen orang terpandang. Lalu karena dia sudah punya power, sudah punya sekutu yang terpandang, baru dia berani mengambil istri dari suku Onggirat yang tadi mau dijodohkan sama dia. Nah, terus dapat hadiah dari suku Onggirat nih. Jadi kayak, oh ya kamu yang dari Onggirat ya, apa? Ini kan mamanya dia kan dari suku Onggirat ya, mamanya Temujin. Oh ya nanti tolong sampaikan ini ada kado buat mama kamu, mungkin kayak gitu ya dulunya. Nah tapi ternyata sama Temujin nggak dikasihkan ke mamanya. Kado dari klan Onggirat ini diberikan ke Tokul yang tadi beraliansi sama ayahnya. Jadi aku anaknya Yesuge ya, aku kasih ini ke kamu, ini dari klan Onggirat. Jadi dia pinter nih cari aliansi ya. Nah, akhirnya dia juga beraliansi sama suku Tokul, akhirnya dia dapat jabatan, dapat levelnya juga naik. Akhirnya dia ada pertempuran dengan Merkits ya. Pertempuran dengan Merkits ini juga gara-gara istrinya yang ini mau diculik sama suku Merkits ya, kayak mau balas dendam gitu loh. Nah, tapi menang, jadinya dia dapat powernya lebih ya, dapat power lagi. Akhirnya setelah mendapatkan banyak power, punya inisiatif nih Temujin. Baiklah, ada tahun 1206 ini ada pertemuan antar klan ya.
Lalu Temujin ini menyatukan Mongol jadi satu di bawah dia yang akhirnya diberi julukan The Great Genghis Khan. Itu dari sini, aslinya namanya Temujin. Jadi ya udah yuk Mongol ini dijadiin satu aja, kita nggak usah berklan-klan kayak di peta ini ya. Nah itu. Nah, terus dia juga nggak mau ada religious force waktu itu. Waktu itu agamanya di sini Shaman Mongolia. Karena kenapa? Karena dia nggak mau kayak ada kekuatan yang memecah-mecahkan negara yang sudah dia jadikan satu, kayak gitu. Nah, lalu ini ya, dia meskipun terkesannya kayak barbar ya, membunuh ini, membunuh itu, menculik istri ya kan, tapi Genghis Khan ini punya jasa, yaitu from tribes to government. Dia mengubah struktur pemerintahan orang Mongol menjadi suatu pemerintahan. Jadi dari tribes yang tadi gak ada pemerintahan, dia bikin undang-undang kayak gitu. Ya. Nah, dia itu terinspirasinya itu pertama dia lihat suku China Utara ya, yang tadi Jurchen atau Nugent yang terpelajar. Dia lihat, oh orang dia kayak studi banding gitu ya, lihat oh di China kok ada tulisan, ya ada birokrasi. Terus dia bertemu dengan orang Uighur ya. Terus belajar literatur dan menulis dari Uighur. Karena waktu itu Uighur yang udah punya literasi kayak gitu. Nah, terus dia menyuruh anak-anaknya buat belajar menulis. Jadi Mongolia Script itu awalnya dari Uighur. Lalu dia mengubah pemerintahan yang menjadi berundang-undang. Jadi asalnya nggak ada peraturan. Sekarang ada undang-undangnya nih, nggak bisa seenaknya kayak gitu. Lalu dia juga membuat militer yang stabil, tidak nomad setelah perang berpencar. Jadi zaman itu kalau perang antar suku itu ya ada arminya, yuk kita lawan gitu. Habis perangnya usai ngapain tentara-tentara yang selamat? Mereka nomad ya, pindah cari yang ada airnya apa. Jadi ketika ada perang lagi, loh mana itu tadi orang-orang kontaknya susah ya. Nah, jadi dengan Genghis Khan ini dia bikin militer yang stabil ya. Kalau udah jadi militer ya udah kamu di sini aja, jangan kemana-mana. Habis perang tetap stay kayak gitu. Nah, lalu Genghis juga merupakan orang yang toleran terhadap keberagaman agama. Nah, jadi toleransinya dia ini juga menjadi suatu kunci buat nguasain ya. Jadi meskipun dia nggak mau religious force itu punya kekuatan yang besar dalam pemerintahannya dia, tapi dia tetap toleransi. Waktu itu udah ada keberagaman agama. Nah, sehingga penerusnya juga sangat toleran dan berhasil. Penguasa di Asia Tengah mudah menerima Islam, dan di Hungaria menerima Kristen. Karena sama-sama menyembah Tuhan ya, jadi seperti agama Tengger Mongolia, mereka mikirnya kayak oh sama-sama menyembah ke arah atas, ke langit kayak gitu. Oh ya, ini masih sejalur gitu. Nah, terus berikutnya ini Global Emperor. Nah, bagaimana mulanya Mongol ini dapat menjadi Global Emperor? Nah, jadi ini timelinenya. Pada tahun 1208, dia menyerang Qin atau Beijing zaman sekarang ya. Hasilnya kalah, karena nggak ngerti strategi pengepungan. Apalagi China Utara waktu itu kan udah pinter ya, udah ada literasi, udah ada strategi perang, ya udah akhirnya Temujin atau Genghis Khan itu ya udah jangan nyerang Beijing dulu, nanti kita pelajari pelan-pelan, mundur dulu. Akhirnya tahun 1219 sampai 1221 yaitu menyerang Khwarassan Shah, Persia atau Iran ya. Nah, waktu itu Persia Iran ini zaman sekarang ya, waktu itu masih Khwarassan Shah. Nah, ini pemimpinnya Muhammad II. Nah, sebenarnya ada sumber yang saya dapatkan itu sebenarnya ada juga yang menceritakan karena perlakuan yang tidak sopan ke pedagang Mongolia. Jadi awalnya itu Temujin cuma mau jualan ya. Dia ngirim merchant-merchantnya ke sini buat jualan kayak buat pemasukan negaranya, tapi malah dibunuh dan diambilin barangnya. Akhirnya terjadilah perang kayak gitu. Dan ini menang ya. Menang itu karena strateginya. Jadi dia mempelajari dari Beijing ini, oh ada strategi pengepungan. Nah, terus dia
ini dia terapkan buat nyerang ini Khwarezm Syah. Jadi di Persia Iran zaman dulu itu mungkin satu kota itu ada tentaranya ya, tentaranya mungkin 40.000 sampai 20.000 sampai 40.000 di tiap kota. Nah tapi Mongol itu kayak ramai-ramai, tentara 40.000 itu diserang langsung sama 200.000 kayak gitu. Terus dari kota ke kota jalan-jalan terus sampai menguasai. Jadi strateginya kayak gitu. Lalu pada 1234 anak Jenghis Oghede itu menang pemilu. Jadi waktu itu udah ada pemilu ya, demokrasi mereka. Namanya Kurultai. Lalu dia mengalahkan Jin dan merebut China Utara. Nah ini jadi China Utara akhirnya direbut anaknya ya, udah anaknya. Nah berikutnya ini gambarnya ya. Perangnya yang ini Khwarezm Syah itu ya, Mongol sama orang Persia, Iran, dan sentral-sentral Asia lainnya. Nah, terus ini berikutnya tahun 1237 ekspansi ke Rusia. Menang, terus dia mengklaim Rus Empire ya. Lalu 1241 menginvasi Sisilia dan mengalahkan Henry II di The Pious of Cecilia dan Kesatria Templar dalam Battle of Legnica. Lalu dia mengadakan invasi Serbia, Hungaria, Kroasia, Bulgaria ya. Nah, terus Desember 1241 ini udah mau menyerang Eropa ya. Udah mendapat surat dari Paus Innocent IV, tapi ikannya meninggal dunia. Jadi enggak jadi menyerang Eropa ya, atau Holy Roman Empire waktu itu. Karena pasukannya ini harus kembali untuk Kurultai. Jadi kita bisa lihat di sini tuh sangat penting ya Kurultai atau pemilu ini bagi orang-orang Mongol ya. Karena di sini tuh ceritanya pasukan Eropa ini udah siap-siap, loh mana ini musuhnya? Ternyata musuhnya pulang, pemilu kayak gitu tentaranya. Nah, ini untuk gambarnya, ilustrasinya The Battle of Legnica. Nah, berikutnya ini ya, ini jalurnya dia ya. Nah, dia dari Karakorum, ibu kotanya waktu itu, ke sini. Terus, nah ini, udah mau menguasai ini, terus akhirnya balik lagi karena harus pemilu. Nah, jadi pemilu itu sangat penting buat orang Mongol. Nah, berikutnya ini gambarnya waktu Paus menulis surat untuk Khan ya. Nah, terus ini suratnya, jadi intinya itu kayak tolong jangan, ya mungkin dengan bahasa yang sederhana, jangan menyerang kami atau bagaimana kalau diplomasi kayak gitu. Karena Tuhan telah memberikan negara ini, tapi malah Mongol balasnya dengan aku juga mendapatkan mandat dari langit untuk menguasai sepertiga benua ya. Kamu menyerah atau kamu menyerah saja, ikuti perkataanku atau aku menyerang. Padahal udah kayak gitu, tapi ternyata nggak jadi karena harus Kurultai. Nah sekarang kita masuk, kenapa kok dia bisa menguasai daerah-daerah yang selatan ya. Pertama kita harus tahu latar belakang kebinekaan penerusnya Genghis Khan. Nah di sebelah kanan ini sudah ada ini silsilahnya, ini saya ambil dari referensinya John Mann ya. Ada silsilahnya, bisa diamati. Nah berikutnya latar belakang dari sudut pandang keluarga Tolui ya. Tolui itu yang dari ini kan Oghede ya yang tadi jadi raja. Nah ini ada adiknya Togede namanya Tolui ya. Dia nikah sama Sorkaktani. Terus ini yang nanti cikal bakalnya penerusnya juga ya. Nah kita lihat dulu latar belakang budaya dari sudut pandang keluarga ini ya. Nah, Sorkaktani ibunya Kubilai Khan. Kubilai Khan itu ntar yang menguasai Cina Selatan ya. Nah, ini mengetahui hal ini. Jadi mengetahui cara-cara untuk kiat-kiat gimana sih caranya biar bisa mewujudkan cita-citanya Genghis Khan.
Nah, kendati dia itu agamanya Kristiani ya, Kristen Nestorian, lalu suaminya itu seorang syamanis Mongol. Jadi udah terjadi pernikahan beda agama di sini. Tapi semua putranya itu diajarin soal Buddhism, Kristen, Konfusianisme oleh para guru. Jadi ibunya sengaja ngajarin anak-anaknya, anaknya 4 ya, ada Monke, Kubilai, Hulegu, sama Arikan. Ya. Nah, terus dia juga bikin kriteria istri buat anak-anaknya, yaitu harus tegas, dinamis, cerdas, mandiri, toleran, tidak dogmatis. Ya, dia tidak mau istrinya itu dogmatis. Jadi syaratnya adalah istrinya harus dinamis, fleksibel, terus toleransi agama kayak gitu. Nah, Monke, putra sulung itu memilih menganut kepercayaan syamanisme kayak papanya. Nah, lalu kemudian pas dia jadi pangeran, dia dapat mandat menjadi penguasa Persia Islam. Nah, lalu yang anaknya yang bawahnya Monke, Kubilai itu menikah beberapa kali, tapi istrinya yang paling setia adalah Cabi. Cabi ini beragama Buddha. Nah, berikutnya Kubilai ini memiliki penasihat satu biksu Buddhis namanya Haimin yang membantunya belajar saat kecil. Terus ada Liu Bingchong yang memeluk Tao sama Yao Shu ya. Nah, dalam pemerintahannya Kubilai itu mengerjakan staf dari berbagai daerah juga. Nanti kita bahas lebih panjang ya. Jadi ini latar belakangnya kayak gini ya. Latar belakangnya kenapa kok mereka ini multicultural, karena dari sudut pandang pemimpinnya, dari keluarganya itu memang sudah diajarkan toleransi sejak kecil. Terus berikutnya, nah ini little info. Nah setelah OGD, tahtanya OGD itu jatuh ke Guyuk, berarti ini ya, bentar saya gambarkan. Nah ini OGD, tahtanya jatuh ke Guyuk ya. Nah kurultai selanjutnya itu pas Guyuknya wafat, dipilih oleh Monke ini jadi menang kurultai ya. Jadi ini pas Guyuknya udah wafat, Monke ini menang jadi kurultai, jadikan ya. Nah, terus habis itu waktu Monke ini menjabat jadikan, nah Hulegu itu jadi penguasa pejabat Persia, kalau yang Kubilai ini dikasih buat menguasai Cina Utara waktu itu. Nah, Hulegu ini juga menemui tantangan kebinekaan antara banyak aliran Muslim Persia. Ini kita bisa bahas di seminar berikutnya kalau misalnya mau. Nah, tapi ya karena selain diajari toleransi kan, orang Mongol juga latar belakangnya dari latar belakang yang keras juga. Jadi Hulegu itu lebih keras. Kalau ada yang menentang, dia lebih berani buat menegasi dengan berdarah-darah kadang. Ya. Tapi kita di sini menyoroti dari yang Kubilai Khan. Karena kita kan temanya Yuan Dynasty ya, yang China. Nah, sekarang penguasaan Dali, Yunan yang less bloodiness, artinya nggak terlalu berdarah-darah. Nah, 1239 ini ada perencanaan penyerangan Dali. Yao Su, masih ingat Yao Su yang tadi jadi penasihatnya Kubilai Khan ya, bercerita tentang Cao Ping untuk menaklukkan tanpa membunuh, sehingga mengirim utusan saja. Nah, tapi udah diturutin ya, aku kirim utusannya. Tapi kok utusannya dibunuh sama penguasa Yunan waktu itu ya. Nah, akhirnya Kubilai membawa pasukan ke Yunan, lalu memerintahkan orang biasa nggak boleh dibunuh karena kesalahan dan kebodohan pemimpin mereka. Nah, meskipun utusannya Kubilai ini dibunuh, tapi Kubilai itu untuk menguasai Yunan, dia hanya menghukum orang yang membunuh utusannya, kayak gitu. Jadi ini waktu mau nyerang Yunan ya, jadi pakai diplomasi dulu, ngirim utusan, tapi kok utusannya malah dibunuh, kayak gitu. Nah, akhirnya Kubilainya datang, tapi rakyatnya nggak dibantai, cuma dibunuh aja yang membunuh utusannya. Ini beda ya sama caranya Hulegu. Kalau Hulegu, kalau utusannya dibunuh, benar-benar pengikutnya yang bunuh ikut dibunuh juga, kayak gitu. Tapi kalau Kubilai di sini juga lebih toleran, ya. Cuma akhirnya ini juga dia kadang di mata orang Mongol sendiri dianggap terlalu China, kayak gitu. Nah, lalu caranya untuk menaklukkan Yunan ini,
Raja Yunan ini diberi kemewahan ya dan menjadi boneka pejabat Mongol. Ya udah kamu tetap jadi penguasa, kamu aku kasih kemewahan. Tapi sekarang Yunan ikut kita ya, ikut Mongol ya kayak gitu. Nah, ini akhirnya dulu kayak gini ya. Jadi tapi ini China belum berhasil dikuasai. Ini masih Song Empire. Susah memang ya waktu itu nguasain China, belum nemu celahnya. Nah, berikutnya dampak penguasa penduduk. Ambil penguasa Muslim yang menjadikan bagian dari kekaisaran Mongol China. Jadi, ntar pejabatnya yang di sana itu agamanya Muslim, akhirnya dihuni 1,5 juta umat Muslim dan penduduk-penduduk lainnya yang majemuk. Jadi, dampaknya itu akhirnya di Yunan ini multikulturalisme banget ya, banyak penduduk-penduduk majemuk di sini. Ya, jadi ada kebinekaan di Yunan. Nah, lalu PR selanjutnya Tibet ya. Tadi kalau kita lihat di peta ini Yunan, atasnya Tibet ini belum terkalahkan. Khoten, waktu ini Kubilai, Mongke dan lain-lain itu juga ini ya masih pangeran ya. Lalu ada anak keduanya Ogedekan ini menulis surat ke lama di Tibet. Saya mau datanglah. Tapi kalau nggak datang, apa nggak takut kalau misalnya bala tentara saya berkunjung ke sana, kayak ngancem halus gitu ya. Nah, akhirnya Lama ini datang bersama 2 keponakannya, umurnya 9 sama 7 tahun. Lama akhirnya menjadi perwakilan Mongol untuk Tibet dan kembali. Jadi bertiga ya datangnya Lama Tibet. Nah, tapi setelah kematian Guyuk, Khoten, dan Lama senior, jadi ada kejadian kematian ya. Kematiannya Guyuk itu ini papanya Khoten ya yang tadi saya ceritakan wafat itu. Nah, terus Khoten Lama senior ini juga ada yang membunuh. Akhirnya Dagu Arik saat itu kan pengaruhnya di Tibet tuh biar dapet Tibet nih siapa yang menang kayak gitu. Nah, terus habis itu memenangkan situasi ini ya jadi dia harus menyeimbangkan penasihat atau Konfusiusnya dengan penasihat Buddhis, tapi dia maunya Buddhisnya Tibet ya. Nah, terus Kubilai mengangkat keponakan mendiang lama yang masih berusia 16 tahun untuk menjadi penasihat baru dan diberi gelar Pangspa. Pangspa namanya susah untuk diucapkan, kita sebut saja Pangspa. Nah, keponakannya ini jadi Lama yang tadi itu kan punya keponakan masih muda, ya udah ini aja masih umur 16 tahun. Kenapa? Karena simbiosis mutualisme ya. Pangspa itu mendapat perlindungan di tengah persaingan dan kekacauan politik pada saat itu. Nah, di sisi lain, Kubilai ini tahu, oh bocah ini adalah pewaris salah satu sekte Tibet terkuat, tapi terlalu muda untuk dicurigai saudaranya yang lain, ya kan masih bocah gitu. Nah, terus berikutnya ini ajaran Pangspa yang berkesan bagi Kubilai, jadi ini juga latar belakangnya. Jadi Buddhisme itu memiliki model Cakravatin Raja, ini diungkapin sama Pangspa, atau Kaisar Universal yang memerintah negara multicultural, demi kesejahteraan duniawi dan akhirat. Oh, jadi dia itu terkesan ya, oh jadi ini ada di kitabnya ya, namanya Cakravatin Raja, oh buat memerintah negara multicultural. Lalu Kubilai berperan dalam penaklukan Yunan. Saat itu Pangspa umur 18 tahun dan Pangspa ditahbiskan menjadi biksu ya. Jadi singkatnya seperti itu. Waktu ini terus menaklukkan Yunan dulu. Nah, Pangspanya udah 18 tahun ditahbiskan jadi biksu. Nah, akhirnya Pangspa ini juga menjadi kunci untuk pengembangan ideologi Kubilai saat untuk masuk Tibet. Jadi kunci ideologinya ya. Nah, akhirnya berhasil menguasai Tibet ya. Tibet dikuasai Mongol, tapi waktu itu masih di bawah Monkekan. Kan tadi habis Guyuk meninggal, Monkekan ini Kurultai ya menang, akhirnya berhasil ya. Nah, lalu penobatan Kubilai Khan sebagai kaisar di 1260 setelah kematian Monkekan tahun 1259, Kubilai menjadi kaisar lewat Kurultai juga. Nah, ini nggak tahu kenapa Monkekannya akhirnya meninggal ya. Maksudnya banyak konspirasinya, cuma kalau sejarah umumnya ya karena perang. Lalu Kubilai Khan masih membutuhkan Pangspa untuk mencari jalan keluar. Jadi mau menjembatani China, Tibet, dan Mongolia. Nah, Pangspa dan adiknya ini mendapat tugas untuk menyebarkan ajaran moral Kubilai ke seluruh negerinya. Ya, tapi ini juga perjuangan karena kadang Pangspa ini juga dianggap pemberontak oleh para orang Tibet yang fanatik ya. Nah, lalu berikutnya ini upaya menyatukan bahasa. Ini udah ada upayanya. Ini kan kita multicultural banget.
gimana ya cara menyatukan bahasanya kayak gitu. Nah, akhirnya Pangspa ini kan bisa bahasa Tibet, Mongol, China, Uighur, dia punya solusi nih. Dia cari kesamaan fonetik bahasa-bahasa tersebut, lalu memodifikasi bahasa Tibet jadi 60 huruf. Terus berikutnya, tulisannya menjadi vertikal kayak Uighur, nggak seperti Tibet. Banyak ditemukan kelebihan bagi orang China juga, jadi ada kemiripan juga. Nah, huruf ini disebut huruf persegi. Nah, setelah 2 tahun nyusun tulisan ini, Kubilai sangat puas ya. Lalu Pangspa diberi gelar guru kekaisaran. Semua dokumen negara langsung ditulis pakai bahasa baru ini, terus diajarkan juga di sekolah-sekolah. Tapi gagal, karena minat belajar masyarakatnya masih rendah ya. Nah, sekarang kita bayangin aja misalnya kita sudah pakai bahasa Indonesia ya, udah enak pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba ada raja baru atau presiden baru, kamu pakai bahasa ciptaan saya aja, kan kita juga males ya mau belajar ya, kayak gitu. Akhirnya gagal. Jadi Kubilai memang bisa menguasai China, tapi dia nggak bisa ngubah pola pikir rakyatnya, itu nggak bisa dikuasai. Jadi orang-orang tetap ngomong pakai bahasa asli kayak gitu. Itulah tadi sebabnya kenapa di Song Dynasty pun bahasanya tetap bahasa China Mandarin. Nah, ini ada tembok besar Pataling ya. Di sini juga bahasa yaitu Sanskerta, Tibet, Mongol, Tanggut, China, dan tulisan negaranya Kubilai. Ya, ini juga bukti kebinekaan, tapi juga ada sisi ribetnya ya di situ, kok banyak banget, cuma mau bilang satu aja ditranslate ke 6 bahasa kayak gitu. Nah, tulisan negara ini gagal ya karena orang malas belajar dan nggak mudah buat ngerti tulisan ini. Lalu juga kan ini bahasa baru, jadi yang mengerti bahasa ini kan cuma sedikit, translatornya juga sedikit. Nah, jadi repot juga rajanya kalau mau kasih titah ya. Nah, akhirnya kita sebagai orang Indonesia juga harus bangga ya, karena punya bahasa pemersatu yang bertahan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu dari banyak bahasa kan ya, dari Belanda, Arab, dari Sanskerta ya kan. Nah, itu bertahan sampai sekarang dan digunakan dari Sabang sampai Merauke. Kita kalau ngomong kebinekaan, yang bisa dibanggakan dari Indonesia nggak perlu jauh-jauh ya bahasa Indonesia ya, karena emang susah sekali ya buat menyamakan bahasa rakyat kayak gitu. Nah, ini kita harus bangga. Nah, ini yang tadi bahasa akhirnya gagal, ya udah bahasanya tetap bahasa ini aja, udah bahasa 6 bahasa, tetap ngomong bahasa ibu masing-masing ya. Nah, tapi ini ada upaya mengatasi tantangan kebinekaan. Jadi, zaman dulu orang-orang kuno itu udah pernah ada tantangan kebinekaan, di mana 1258 terjadi perpecahan antara umat Tao dan Buddha. Ya. Jadi, ada perpecahan kayak gitu, ada konflik agama, ada. Nah, akhirnya Kubilai dan Pangspa ini mendiskusikan argumen mereka. Jadi, cara problem solving-nya bagaimana? Akhirnya ditelusuri, jadi kayak ada para ahli menelusurin ini kenapa kok berdebat, mana teks yang membuat perdebatan ini. Akhirnya terungkap ada teks-teks palsu yang membuat perpecahan. Akhirnya gara-gara ini teksnya ini kurang, sumbernya kurang bagus nih, sumbernya kurang terpercaya. Nah, akhirnya teks-teks palsunya dihancurkan aja. Nggak ada hukuman untuk pihak yang dianggap bersalah, hanya waktu itu digundul ya kepalanya supaya malu. Jadi ini caranya itu tegas, nggak pakai kekerasan, dan juga cerdas ya buat menemukan celah dokumen-dokumen palsu tersebut. Jadi untuk mengatasi kebinekaan, tantangan kebinekaan pada saat itu caranya kayak gini ya, benar-benar ditelisik dan diteliti sumbernya dari mana perpecahannya ini, kayak gitu. Ini juga sebagai referensi kebinekaan pada zaman itu. Nah, sekarang kita masuk ke penaklukan Song Dynasty yang jadi PR ini, susah banget naklukin China Selatan ya, atau Songtai. Nah, awal penaklukan Song itu, ini gambarnya sungai ya, sungai Yangtze. Nah, sebenarnya gini, kata strategi militernya, kunci untuk seluruh China adalah daerah selatan. Jadi kalau kita kan udah menguasai China Utara, tapi kalau kita mau menguasai seluruh China, kita harus unlock yang selatan.
Nah, kunci daerah selatan itu sebenarnya adalah Sungai Yangtze ini ya. Jadi Sungai Yangtze ini jadi kunci karena dia panjang dan orang-orang China sumbernya dari situ. Nah, kunci penaklukannya Yangtze adalah Sungai Han di utara. Jadi ada cabang anak sungainya, nanti aku tunjukin ya untuk petanya. Nah, kunci Sungai Han di utara adalah kota Xiangyangshi yang di dekatnya Sungai Han ini. Tapi gimana ya caranya menaklukkan kota Xiangyang ini? Nah, akhirnya aku bilang itu 9 tahun loh cari jawabannya sejak kegagalan penaklukan China Selatan yang pertama dan operasi militer OGD. Jadi udah pernah nyoba dulu-dulu itu, tapi gagal untuk menyerang ini. Nah, akhirnya ini udah petanya ya. Petanya ini Yangtze, ini Han ya, ini Wuhan. Nah, yang ada gambarnya terbukit ini tempat medan perangnya ya. Wuhan yang itu sekarang terkenal itu ya. Nah, di sini atasnya Wuhan sedikit, ini Xiangyang. Ya, ini di peta, ini Xiangyang yang warna merah. Ya, jadi dia mau medan perang di sini buat menguasai Sungai Han, meluncur ke Yangtze sampai ibu kota. Nah, strateginya kayak gitu. Nah, terus berikutnya inovasi perang. Akhirnya mereka menemukan cara ya, pakai trebuchet aja gitu. Trebuchet ini sebenarnya udah digunakan sama nenek moyangnya mereka sama itu kayak Genghis Khan, terus Hulegu dan lain-lain itu di lokasinya sana udah ada yang buat nyerang-nyerang Sentral Asia. Akhirnya ingat, kenapa nggak pakai trebuchet aja ya? Nah, pertama itu pengepungannya di distrik Fanzheng tahun 1272. Nah, ini ambilnya menurut Yuan History ya, karena kadang sejarah itu ada pencatatan yang berbeda waktunya, dan saya ambil history yang paling umum yang Yuan History ya. Lalu penyerangan Xiangyang, ya. Jadi habis Fanzheng itu kayak kecamatannya gitu, kecamatannya Xiangyang, bagian kecil dari Xiangyang, baru nyerang Xiangyang ya. Nah, waktu itu pemimpinnya namanya Liu Wenhuan. Nah, pejabat daerah sudah ngeri ya. Ini pemimpinnya Xiangyang udah ngeri sama pengepungan Fanzheng sehingga menyerah aja deh yang Xiangyang kayak gitu. Jadi misalnya Jakarta gitu yang diserang, yang Bekasinya dulu. Terus orangnya yang di ibu kota Jakarta udah ngeri, ya udahlah diserahin aja kayak gitu. Tapi orang Fanzheng itu adalah orang-orang yang berani ya. Mereka membela tanah airnya sampai meninggal, mereka berani. Makanya waktu itu keadaannya Fanzheng ini sebenarnya cuma diancam, ayo mundur-mundur, tapi mereka malah melawan, akhirnya terjadilah peperangan di situ. Kalau kubilainya kan juga mengikuti kata-kata itu penasihatnya ya, kalau nggak diperang nggak bisa ini maju kayak gitu, mau nggak mau perang kayak gitu. Akhirnya perang dan terjadi pertumpahan darah kayak gitu guys. Ya, jadi ada di pertumpahan darah. Akhirnya ya kalau mau dibilang barbar ya, karena pertumpahan darahnya banyak banget ya. Nah, lalu setelah invasi di Xiangyang ya, ini kan Liu Wenhuan ini udah ngeri ya, ya udah aku nyerah kayak gitu. Lalu setelah invasi di Xiangyang, kita harus tahu dulu ya latar belakang sedikit tentang orang Song. Orang-orang Song ini adalah orang di comfort zone. Dia orang-orang yang suka sastra, lukisan, kaligrafi, dan intelektualnya tinggi. Tapi militernya lemah, kayak gitu. Nah, lalu ketika ada kabar jatuhnya Xiangyang sampai ke Hangzhou atau ibu kotanya Song, Kaisar Song ini panik. Semua ritual dibatalkan. Keluarga Liu Wenhuan tidak dihukum. Nah, ini indikasi lemahnya kekuasaan. Kenapa? Karena Song ini sangat mengagungkan ritual, tapi dibatalkan gara-gara invasi Xiangyang. Liu Wenhuan yang sebenarnya di mata orang-orang Song adalah pembelot ya. Yaitu pembelot nggak dihukum, dibiarin aja. Berarti kan benar-benar lemah ya. Jadi terus ada juga bencana atau peng, ya kayak semuanya sinkronisasi ya, kayak
udah diserang, masih ada bencana gunung meletus, longsor, banjir bandang, dan ada kematian kaisar juga waktu itu. Jadi kayak udah terpuruk ya. Lalu mengadopsi cita-cita Konfusianisme ini adalah Cao Bin yang tadi yang menasihati Kubilai Khan ya, masih ingat ya. Nah ini dia menasihati Kubilai Khan, ayo kamu kuasain aja Sung, tapi jangan pakai kekerasan ya. Sebisa mungkin mengurangi kekerasannya dan menolong yang lemah. Jadi Kubilai akhirnya memilih mengambil hati rakyat dengan tidak melukai rakyat sipil. Jadi cuma memang perangnya pakai etika ya, yang dijatuhkan juga yang tentara-tentara aja. Lalu dia kan udah ya sesuai rencana ya, mengepung Fancheng, yang diambil, dia harus melakukan operasi militer sejalan sama sungai tadi ya. Nah, Li Wenhuan ini sangat berperan penting, jadi kayak tour guide-nya lewat sini, kayak gitu. Terus, orang militer itu sukanya gini, nah, tipuannya ini, strateginya ini, kayak gitu. Tapi ada beberapa serangan, seperti di Changzhou, itu mengharuskan kekerasan, karena pemberontakan. Jadi ada beberapa daerah memang yang sama kayak Fancheng tadi ya, orang-orangnya berani-berani, nah kalau udah kayak gitu ya harus pakai kekerasan gitu. Akhirnya 26 Januari 1276 Song menyerah, Empress Dowager waktu itu menyerahkan tahta pada Mongol. Nah nggak ada kekerasan ya, seperti dalam perebutan ibu kota Song, tapi ada kesedihan. Nah kesedihannya ini sangat mendalam ya buat orang-orang Song. Nah kenapa kesedihan mendalam ini? Ya ini satu sejarah yang sangat memilukan karena ada bunuh diri massal di rakyat dinasti Song. Ya. Menurut Richard Davis ada 110 pria, pejabat dan terhormat, ratusan bawahnya dan ribuan rakyat biasa. Jadi kalau atasannya bunuh diri, bawah-bawahnya juga ikut bunuh diri dan rakyat-rakyatnya ikut. Mengapa? Karena ada delokasi ya. Ketika suatu negara dikuasai, kan pasti ada yang nggak setuju, ada yang setuju kan. Kalau yang aku ini rakyat Song, aku nggak mau mengabdi ke penguasa yang baru, akhirnya mereka lebih memilih untuk bunuh diri. Nah, tapi ya kita harus tahu ya di mana kedirian kita. Teman-teman juga boleh kalau ada argumen boleh chat ya di kolom chat. Kira-kira menurut teman-teman fenomena ini bagaimana? Nah, tapi ini juga perlu ya di mana kedirian kita. Jadi rakyat Song itu dia menganggap kediriannya itu ada pada negara yang didudukinya, ada pada kaisarnya. Jadi aku adalah rakyat Song, adalah rakyatnya kaisar ini. Aku mengabdi pada negara. Jadi kedirianku itu sama kayak kediriannya negara. Ketika negaranya diambil, rakyatnya merasa kayak, wah aku kehilangan jati diri nih, kayak gitu. Nah itu di mana kedirian kita letaknya ya? Atau teman-teman punya pendapat lain boleh ya. Lalu berikutnya, mengapa hanya terjadi di China yang bagian selatan ya? Karena kalau yang di bagian utara ya kan udah biasa tuh sampai bangun Changcheng ya, bangun tembok besar. Tapi kalau di selatan ini jarang yang bisa menguasai selatan. Jadi makanya kalau orang China yang utara itu lebih biasa ya ganti-ganti pemimpin ya sudah. Kalau yang selatan ini kayak lebih sedih banget ya, mellow gitu. Nah ini akhirnya bunuh diri massal kayak gitu. Nah, terus ini juga, ini juga teman-teman bisa ini ya komen ya tentang ini, karena ini juga suatu peristiwa dalam sejarah yang lumayan pilu ya kayak gitu. Nah, lalu sebenarnya awal mula kebinekaan di dinasti Yuan. Jadi akhirnya itu meskipun ada bunuh diri massal dan lain sebagainya, tapi
Kubilai ini masih mengupayakan sebisa mungkin memakmurkan rakyatnya ya. Jadi meskipun orang-orang Song ini sangat mencintai kaisarnya, sampai meskipun di Song sendiri itu kaisarnya ada yang korupsi kayak gitu, dia tetap mencintai kaisarnya ya. Nah, akhirnya akan dikuasai. Lalu kita lanjut ya. Pada 1271 dipilihlah nama Yuan yang berarti yang pertama dan yang menyatukan warga Mongol dan China. Nah, terus juga ada makna religiusnya ya, yang tersirat ini jadi kayak berkorelasi sama sublim dan langit. Lalu amanat Kubilai yang pertama adalah agar semua rakyat di dinasti Song melakukan keseharian kayak biasa. Jadi seperti biasa aja udah yang dagang tetap dagang ya kayak biasa. Terus zaman itu padahal ada kerja paksa ya, menghapus kerja paksa kecuali bersalah dan dihukum. Jadi di Song itu ada kayak kerja paksa nggak dibayar kadang atau dibayar minim. Nah, ini sama aku Kubilai kan dihapuskan ya, kecuali orang yang dihukum misalnya habis mencuri, ya udah kamu nggak dipenjara tapi kamu kerja paksa kayak gitu. Nah, para pejabat sebelumnya tidak akan dihukum, tempat-tempat suci juga dilindungi, para janda dan anak miskin diberi bantuan dana, bahkan tidak ada perubahan gaya berpakaian. Jadi benar-benar dibebaskan ya, dilindungi, para janda anak miskin diberi bantuan. Nah, lalu tim penasihat Kubilai ini adalah tim antar bangsa. Misalnya pedagang Muslim buat mengurusi keuangan. Puluhan orang Turki menjadi pejabat. Lalu Biro Astronomi Muslim, Biro Astronomi itu dipimpin orang Muslim. Lalu Komisi Urusan Tibet dan Buddha, itu ada sendiri ya, ada gubernur Kristen dari Tartar dan Sarajen. Terus wali kota Beijingnya juga Muslim waktu itu ya. Jadi benar-benar nggak ada kayak gap antar agama. Kalau kamu pejabat harus agama ini nggak ada, udah dibiarin beraneka ragam. Lalu dia juga membangun kuil-kuil keagamaan baru, misalnya kuil Confucius Great Ancestral Temple. Lalu ada perdagangan ekspor juga pada saat itu, contohnya tekstil, China, keramik, dan barang-barang Muslim ya. Jadi ada ekspor-impor, dan zaman itu emang udah ada jalur sutra ya. Ini mulai ada, tapi nanti gencar-gencarnya saya ceritakan pada 10 Desember pada dinasti Ming. Nah, lalu sebenarnya Kubilaikan ini juga mengurangi hukuman mati ya. Jadi di Song itu ada 293 pelanggaran ya. Jadi ada 293 pelanggaran yang konsekuensinya hukuman mati. Tapi di awal mula Kubilaikan ini disederhanakan jadi 135 pelanggaran aja, yang lain bisa ditukar, misalnya pakai kerja paksa atau kamu bayar pakai hewan ternak kayak gitu. Nah, akhirnya jumlah hukuman mati itu lebih rendah, cuma 72 hukuman mati per tahun, setengah dari USA tahun 1930-an ya menurut John Mann. Nah, tapi meskipun kayak gini tuh rakyatnya karena mencintai Song juga akhirnya nggak ada hukuman mati, tapi ada yang bunuh diri massal kayak gitu ya. Nah, itu juga memilukan. Jadi kalau kita kadang bingung antara kedirian kita di mana, apa di agama kita atau di negara, di kaisar yang kita junjung tinggi, ternyata kaisarnya juga berganti, apa kita kehilangan jati diri kayak gitu. Nah, meskipun ada sisi positifnya, tapi kalau sudah menganggap aku adalah orang Song, aku nggak boleh mengabdi pada kaisar lain, ya akhirnya tidak bisa menikmati dampak-dampak positifnya juga. Tetapi juga dua sudut pandang ya selalu ya. Ini juga perang itu juga memang mengakibatkan banyak kerugian mental ya negara. Nah, lalu ini juga kebinekaan di Mongol ya, di bawah dinasti Yuan. Nah, yang pertama, Mongol ini memandang dirinya sebagai pemimpin dunia yang multi etnik. Mereka memberikan privilege kepada setiap daerah dan otonomi daerah. Ya. Jadi 4 hierarki pemerintahan, ada Seteng Renje ya. Yang pertama itu Mengkuju, terus Semu atau mata berwarna, ini Mongol.
Terus habis itu ada Hanchu, ya termasuk Khitan, Jin, Tanguts. Ada Nanren atau orang China Selatan, bekasnya Song dulu. Ini sebenarnya merefleksikan daerah-daerah yang dikuasai lebih dahulu ya. Jadi ada hierarkinya itu kan dulu menguasai Sentral Asia dulu, terus Han yang utara, baru Nanren kayak gitu. Tapi ini juga di sisi lain memberikan ketidakadilan ya. Sedikit misalnya kalau orang China melakukan kesalahan, dia dihukumnya cuma 1 hewan ternak aja. Tapi kalau orang yang semu, yang mata berwarna kan dia harus memberikan emas kayak gitu. Terus juga hukumannya kadang beda ya antara 4 hierarki ini. Ada yang kalau ini hukumannya A, kalau yang hierarki bawah hukumannya B. Jadi ini juga makanya aku bilang perjuangan, nggak sempurna juga. Nah, lalu tradisi China lama tetap bertahan meskipun di bawah pemerintahan Mongol. Jadi nggak ada menghanguskan budaya, nggak ada, budaya tetap boleh tampil. Misalnya ini ya, kayak ini itu Qingji ya, Beijing Opera kayak gitu-gitu ya. Nah, aku bilang ini menghargai seniman tanpa melihat ras mereka. Dia juga membuat arsitektur, drama, kaligrafi, lukisan, teater dan lain-lain. Pada zaman itu beragam. Dan dari pemilihan nama Yuan sendiri sebenarnya ini juga kenapa pemilihannya pakai nama China? Karena orang Mongol masih menghormati dinasti Song ini. Jadi dia nggak pakai nama-nama Mongolia ya. Nah, lalu orang Mongol itu juga suka sama opera Beijing, operanya orang China. Karena apa? Di mereka di gurun kan nggak ada seni kayak gitu ya. Jadi mereka menikmati hiburan itu. Oh, ada seni ini kayak gitu. Nah, lalu ada Kristiani juga ya, Kristiani Nasrani ya, antara Kristen sama Katolik. Nah, saat itu tuh sudah ada pastor-pastor Katolik. Nah, ini banyak sumber yang mengatakan dari mana. Yang jelas faktanya ada kuburan-kuburan pastor-pastor Katolik yang ditemukan di dinasti Yuan. Tapi sedikit sekali misionaris Eropa yang datang karena pengetahuan yang terbatas tentang China di barat. Jadi zaman itu tuh kayak Eropa negara sendiri, China sendiri. Jadi kayak sedikit orang misionaris yang tahu tentang Yuan ini ya. Nah, pastor-pastornya ini ya kayak Marco Polo gitu, dari pedagang-pedagang jalur sutra atau dari Turki ya kebanyakan jalan-jalan. Nah, tapi kalau misionaris Eropa nanti adanya waktu dinasti Ming atau akhir-akhir dinasti Yuan ya. Nah, lalu ada pertukaran relik ya. Jadi ada Kubilai itu kasih surat ke Paus melalui Maffeo Polo, papanya Marco Polo ya, tentang pengiriman misionaris. Jadi udah ditulis, oh ya kirimkan aja misionarisnya ke negaraku nggak apa-apa. Lalu mereka kayak tuker-tukeran gitu, dapat minyak dari Yerusalem. Terus ini di bukunya Marco Polo ya, mengklaim pernah menjadi pimpinan orang Kristiani di Yangzhou. Dibuktikan dengan temuan-temuan sejarah, misalnya ada lukisan Santo di situ, ada makam orang-orang Kristiani kayak gitu. Nah, hubungan diplomasi dengan Roma ya. Jadi meskipun seperti itu tetap ada hubungan diplomasi ya, meskipun tadi kan gagal. Nah, ini ada namanya diplomasi Sauma. Sauma ini orang utusannya Mongolia menemui Paus dan waktu itu juga ke Perancis. Nah, Paus itu memberikan Sauma juga potongan pakaian Yesus dan relik-relik gereja lainnya. Pada zaman Yuan juga udah banyak pastor-pastor Katolik yang maka dari itu kayak gitu. Nanti misionaris itu bakalan datang ke China waktu bukunya Marco Polo terbit. Nah, itu baru banyak orang yang datang, tapi zamannya udah ganti, bukan Yuan lagi. Nah, lalu pengaruh buku Marco Polo ya ini ya. Setelah buku Marco Polo terbit, banyak misionaris Jesuit yang datang. Namun dinastinya telah ganti jadi Ming. Saat misionaris tersebut pada Ming Dynasty datang ke desa-desa, masyarakat desa sudah mengetahui beberapa hal karena kesamaan ajarannya dengan Tao, dengan Buddhism ya. Jadi mungkin ada kayak nilai-nilainya. Mungkin kalau kitabnya ya beda. Cuma ada nilai-nilainya kayak kamu nggak boleh menyakitin orang lain, kayak gitu-gitu ya. Yang umum-umum itu mereka udah tahu ya. Terus, nah ini ada Chao Mengfu ya, sedikit tentang lukisan ya. Nah, Chao Mengfu ini adalah orang dari dinasti Song.
Di hidupnya itu dia pernah dilema juga, aduh teman-temanku pada bunuh diri, tapi Kubilai suka sama lukisannya dia, ayo ikut aku, kayak gitu. Nah, akhirnya dia jadi pelukisnya Kubilai ya, dia gambar kuda, Kubilai itu suka kuda, suka gambarin kuda, gambar pemandangan, kayak gitu. Akhirnya dia, yang lukisannya orisinil dari dia itu yang sebelah kiri bawah, yang ada domba sama kambing, ini kayak dia agak ada yang mengartikan agak menyindir, ada yang mengartikan ini seni multikulturalisme ya, tergantung sudut pandang. Jadi yang gemuk ini kayak Mongolnya, ini orang China-nya kayak gitu. Nah ini Chao Mengfu ya. Nah tapi dia sangat dihargai sama pihak kerajaan ya, karena lukisannya bagus-bagus ya menurut raja. Nah lalu Mongol itu juga nggak selalu great, ada daerah-daerah juga yang gagal diinvasi. Nah, yang pertama itu adalah Jepang, ya kan. Nah, ini Jepang itu udah habis nguasain China Selatan, udah ada ambisi untuk nguasain Jepang, ya. Nah, penyebabnya adalah banyak orang yang bilang kamikaze, angin keberuntungan dari Dewa Jepang. Tapi sebenarnya juga secara teknis memang persiapannya kurang, ya. Armada kelautannya Mongol ini kurang siap karena ditemukan juga pertama ada korupsi untuk anggaran kapalnya. Terus habis itu dari relik-relik kapal yang ditemukan di bawah laut Jepang punyanya Mongol itu kapalnya banyak yang ditambal-tambal gitu. Jadi secara teknis memang nggak siap. Terus ada kamikaze atau kayak badai gitu ya di laut. Nah akhirnya kalah. Kalau orang Jepang kan sudah mengerti geografinya, kalau badai harus ngapain, kalau orang Mongol kan nggak mengerti. Nah itu, terus di Indonesia juga ya, pasti teman-teman udah ada yang tahu untuk sejarahnya ya, saya bahas sedikit saja. Penyebabnya kalah dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Saat itu kan masih Singhasari, jadi utusannya Kubilai Khan ini ke Indonesia, karena menurut Kubilai kalau kamu berhasil menguasai satu kerajaan yang gede di Indonesia, nanti kerajaan-kerajaan lainnya ikut dikuasai kok. Nah, waktu itu masih Singhasari ya, Singhasari. Nah, terus habis itu pimpinannya ini ke Singhasari. Nah, padahal di situ juga ada pergolakan politik. Jadi Singhasari lagi direbut sama Jayakatwang. Nah, berikutnya Raden Wijaya ini bilang ke Mongol, ayo kita beraliansi meruntuhkan Jayakatwang ya. Namun ya Mongolnya dengan pede ya, tapi nanti serahkan ya ininya negaranya ke aku. Ya. Akhirnya kan menang tuh timnya mereka. Lalu tapi Mongol ini kurang, jadi Mongolnya ini dibunuh ya oleh pasukannya Indonesia saat itu, pasukannya Singhasari. Akhirnya Raden Wijaya menang ya, dan nanti anaknya, cucunya Hayam Wuruk mendirikan Majapahit. Atau teman-teman bisa juga kalau ada mau diskusi tentang sejarah ini bisa chat juga di kolom komentar ya. Nah, terus berikutnya ada Champa dan Annam. Waktu itu Vietnam masih Vietnam Utara sama Champa ya. Annam ini Thai Viet ya, Thai Viet. Nah, ini juga kalah karena taktik ranjau dan gerilya. Jadi orang Vietnam dari dulu udah pinter pasangin ranjau kayak gitu. Waktu itu Indonesia juga punya hubungan baik sama Champa dan Annam ini. Jadi mereka saling membantu kayak gitu. Lalu Roma ya, yang tadi udah diceritakan kan, karena kematian kan orang lebih mementingkan Kurultai. Lalu Marco Polo ini sudah menjelajahi China saat Yen ya. Nah, dari Beijing, Baghdad, Konstantinopel, Ilkhanat, Chagatai, Fujian, dan lain-lain. Nah, kalimat terakhir dalam bukunya itu, Tahan atau The Great Khan was the greatest, most powerful, and richest ruler since Adam. Ya, jadi Marco Polo begitu mengagumi Khan ini. Menurutnya itu, wah kaya sekali orang ini. Kayak gitu. Tapi emang kan di bukunya Marco Polo banyak majas hiperbola ya. Nah, tapi ini kutipan terakhirnya dari Marco Polo. Nah, berikutnya ini ya, kesimpulan UN Global Empire.
Pertama, sebagai kerajaan global, Mongol berhasil menyatukan pembatas China yang sebelumnya tersekat oleh Great Wall. Jadi kan tadi kita di awal udah belajar Great Wall itu buat apa sih? Nah, Great Wall itu buat nyekat-nyekat kebudayaan. Nah, ini sama Mongol berhasil disatukan ya. Meskipun tetap ada perjuangan, ada konflik, ya kan. Lalu menyatukannya ini tapi dengan peperangan. Menyatukannya namanya invasi ya, kejam ya, namanya invasi kan pasti berdarah-darah. Tapi waktu menguasai juga sisi plusnya adalah makmur ya. Jadi menjalankan pemerintahannya itu juga pajak sewajarnya kayak gitu. Lalu kunci penguasaan Mongol ini juga terletak pada pemahaman pemimpinnya dalam melihat keindahan di setiap perbedaan budaya dan agama. Nah, sebenarnya kuncinya itu ada pada ideologinya. Jadi pemimpinnya ini toleransi sekali, dia mampu melihat keindahan di setiap perbedaannya. Wah, agama ini juga indah dari sudut pandang ini, budaya ini indah. Jadi makanya budaya itu bisa menyatukan suatu negara ya. Nah, lalu nenek moyang kita itu juga sudah mengalami tantangan perbedaan dari dulu. Jadi bukan kita saja yang mengalami tantangan globalisasi, kosmopolitan, dan lain sebagainya, tapi nenek moyang kita sudah pernah mengalami tantangan kebinekaan, dan untungnya waktu zaman ini dihadapi dengan toleransi ya, dan mungkin waktu itu juga open-minded ya. Nah, lalu ini ada sneak peek atau bocoran sedikit nanti pada tanggal 10 Desember 2021. Kenapa akhirnya setelah berkuasa dan pada akhirnya ada rebellion Ming, Mongol ini bisa dikalahkan kembali ke padang gurun. Nah, ini aku bahas dari segi budayanya. Yang pertama adalah ketika ada percampuran budaya dari segi luas, pasti ada relokasi budaya ya, di mana ada budaya yang campur-campur, pola pikir campur-campur. Jadi kita merasa kita adalah kecil di antara masyarakat yang begitu luas, ya kayak sekarang ini mungkin ya. Nah, tapi pasti ada orang yang delokasi ya, maksudnya merasa siapa jati diriku ini, kayak gitu. Nah, tak terkecuali orang-orang Mongol yang kaku ya. Jadi dia sudah menguasai China, dia merasa oh ini bertani sih, aku dulu diburu naik onta, tinggal di yurt, itu adalah jati diriku kayak gitu. Ya sudahlah, aku kembali aja. Nah, jadi pas ada pemberontakan, gampang banget orang-orang yang kaku ini disuruh balik ke padang gurun ya, kayak gitu, buat hidup sesuai dengan ciri khas Mongol. Nah, ini ada sebuah paradoks sih ya. Emang ini kan kelihatannya nggak sempurna ya, ada konflik sana-sini dalam menghadapi kebinekaan. Tetapi jika peradaban yang kita tinggali sudah sempurna 100%, terus apa nilai juang kita dan apa pelajaran yang kita dapatkan dari hidup ini ya. Jadi ini kayak dualisme ya, yin yang di Tao. Jadi kalau misalnya nggak ada baik, nggak ada buruk. Nah, kita mungkin melihat banyak kekurangan ya dari peradaban Mongol ini. Tapi kalau sudah sempurna, apa nilai juangnya? Nah, itu juga berlaku saat ini ya, karena kita hidup di saat ini. Jadi, kan kita juga melihat banyak kekurangan di sana sini. Kalau kita terus menyalahkan keadaannya kayak gini, nah, apa nilai juang kita? Jadi, sepanjang sejarah tidak ada peradaban yang sempurna 100%. Lalu berikutnya ini ya, untuk menghadapi tantangan perbedaan dan kebinekaan, hendaklah kita merenungkan diri sendiri dulu. Jadi kalau dari saya, kita bisa menghadapi globalisasi dan kebinekaan ini dengan merenungkan ke dalam diri sebelum masuk ke dalam sistem masyarakat. Ya. Di masyarakat ada sistemnya ABCD. Kalau misalnya nggak ada sistem ini, aku ini jadi siapa sih? Lalu kita harus menikmati proses pencarian diri dari dalam ya. Kita harus selalu learn, unlearn, dan relearn. Jadi saya memaparkan seminar saya pada malam hari ini itu untuk dipelajari, tapi juga harus ditelisik lagi. Mungkin ada pembandingnya ya, misalnya fakta ini ada fakta lain. Nah itu teman-teman harus selalu jeli dalam melihat sudut pandang sejarah ini ya. Dalam hidup juga harus seperti itu. Jadi ada informasi datang, kita harus membandingkan, terus unlearn, terus aku relearn lagi, dan gitu seterusnya.
Dan kalau misalnya kita bisa menemukan siapa jati diri kita sebenarnya, mungkin kita akan bisa lebih bijak ya dalam menghadapi perbedaan. Jadi kita tidak bingung antara jati diri kita dengan sistem budaya yang berlaku. Aku ini siapa? Aku diriku, atau aku adalah budayaku, atau aku ini adalah profesiku, ya aku adalah pikiranku, kayak gitu. Nah, mungkin sampai situ dulu penjelasan saya. Silahkan teman-teman bisa berargumen, dan kalau ada diskusi bisa ya.